Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfiah, bisa dipanggil Alfiah, dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2019. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Maling Kundang. Anak-anak, di sini ibu akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Maling Kundang. Dahulu kala di Padang Sumatera Barat, tepatnya di Pekanbaru Pantai Air Manis, ada seorang janda bernama Mande Rubaya. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Maling Kundang. Maling sangat disayangi oleh ibunya karena sejak kecil Maling Kundang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Maling dan ibunya tinggal di perkampungan nelayan. Ibunya sudah tua, ia hanya bekerja sebagai penjual kue. Pada suatu hari, Maling jatuh sakit. Tubuhnya mendadak panas sekali. Mande Rubaya tentu saja sangat bingung. Tidak pernah Maling jatuh sakit seperti ini. Mande Rubaya berusaha sekuatnya untuk mengobati Maling dengan mendatangkan tabib. Nyawa Maling yang hampir melayang itu akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dan sakitnya, ia makin disayang. Demikianlah Mande Rubaya sangat menyayangi anaknya. Sebaliknya, Maling juga amat sayang kepada ibunya. Ketika sudah dewasa, Maling berpamitan kepada ibunya untuk pergi merantau. Pada saat itu memang ada kapal besar yang merapat di pantai Air Manis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi main. Maling dibekali dengan nasi bungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Hari-hari berlalu terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang ke laut. Jika ada ombak dan badai besar menghembus ke pantai, dadanya berdebar-debar. Ia menigadahkan kedua tangannya ke atas sembari berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi semua awak kapal atau nahkoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Maling tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Itulah yang dilakukan Mande Rubaya setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya semakin tua dimakan usia. Jika berjalan ia mulai terbengkuk-bungkuk. "Ibu sudah tua, Maling. Kapan kau pulang?" rintih Mande Rubaya tiap malam. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Maling sudah belum juga datang menengoknya, namun ia yakin bahwa suatu saat Maling pasti akan kembali. Harapannya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu memiliki seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merepat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Mande Rubaya ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangan si Maling Kundang. Belum lagi tetua desa sempat menyambut ibu Maling terlebih dahulu menghampiri Maling. Ia langsung memeluk Maling erat-erat seolah takut kehilangan anaknya lagi. "Maling, anakku," katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Maling terpana karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat Maling, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat mengendongnya kemana saja. Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cuy,
wanita buruk inikah ibumu? Mengapa kau membohongi aku?" Mendengar kata-kata istrinya, maling kundang mendorong wanita itu hingga terguling ke pasir. Manda Rumaya hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak." Maling kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. Pikirannya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar ibunya, dia tidak akan mengakuinya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringus hendak memeluk kakinya. Malin menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan tua, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan dekil." Wanita tua itu terkapar di pasir. Manda Rumaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah tepi. Di laut dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Tangannya ditadahkan ke langit. Ia kemudian berseru dengan hatinya yang pilu, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku, maling kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan." Tidak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal maling kundang. Disusul sembarang petir yang menggelegar. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping, kemudian terhembus ombak hingga ke pantai. Ketika matahari pagi mencerahkan sinarnya, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal maling kundang. Tak jauh dari tempat itu nampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh maling kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-berenang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari sepiantu bangsa istri yang terus mencari maling. Sekian dari cerita ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.